Demikian kawan-kawan semua apa yang telah disampaikan, semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rezeki yang halal, yang barokah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita ngopi bareng lagi dengan Bang Salim. Tema kali ini Bang Salim akan menyampaikan tentang mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Tema kali ini tentang masalah nikmat, masalah mensyukuri nikmat. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian disimak terus yang disampaikan oleh Bang Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatun minasy sama'i wal ardh. Walakin kajabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan atas berbagai macam nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyak. Sehingganya kalau kita menghitung-hitung nikmatnya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, maka pasti dan pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah. Sebab apa? Sebab belumlah habis dihitung nikmat yang satu, niscaya sudah datang lagi nikmat yang baru. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu perumpamaan di mana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "Qulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau sekiranya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanmu atau nikmat-nikmat Tuhanmu, niscaya akan habislah lautan tersebut
sebelum habis ditulis nikmat-nikmat kalimat-kalimat Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun. Kalau sekiranya pohon-pohon di bumi ini dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tinta, lalu setelah itu ditambah dengan 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya kalimat-kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah habis. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini bisa kita renungkan betapa luar biasa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai dikatakan kalau seandainya seluruh pohon-pohon di bumi ini yang tidak terhingga banyak dijadikan sebagai pena, bahkan lautan yang tidak terhingga luas dan dalamnya dijadikan sebagai pena, lalu ditambah dengan 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya lautan itu akan habis sebelum habis dihitung nikmat-nikmat atau kalimat-kalimat Tuhan. Jadi bisa kita renungkan hadirin, betapa luas dan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sampai air lautan itu kering itu tidak akan pernah cukup kita menghitung itu. Oleh karena itu hadirin, jadi perlulah kita senantiasa selalu lagi dan lagi kita bersyukur akan kalimat-kalimat Allah, akan nikmat-nikmat Allah. Syukur dan syukur lagi dan lagi sampai kita tiada. Bahkan Allah senantiasa tidak akan pernah segan-segan dan tidak akan pernah bosan-bosan, ya, akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, yaitu bagi siapa hambanya selalu bersyukur. Di mana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi siapa yang jikalau kalian mensyukur nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmat, dan jika kalian kufur akan nikmatku, niscaya azabku teramat. Jadi di sini Allah memberikan 2 pilihan kepada kita, apakah kita menjadi orang yang bersyukur atau sebaliknya, ya, kita menjadi orang yang kufur nih. Jadi kalau kita tidak bersyukur maka kita akan menjadi orang kufur. Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka pasti kita menjadi orang yang kufur akan nikmat. Jadi ini pentingnya bagaimana kita mensyukur nikmat Allah. Karena Allah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang kufur. Allah sendiri menyatakan, ya, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Ya. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Maka nikmat Tuhanmu yang mana kamu? Tidak ada hadirin. Semua nikmat Allah ini masya Allah. Kalau kita menghitung-hitung, masya Allah, sulit bagi kita untuk menghitung nikmat Allah. Bersyukur Allah tidak perintahkan kita menghitung-hitungnya. Sebab kalau diperintahkan kita menghitung, waduh, dari kita mulai lahir sampai meninggal dunia, sampai kita tidak bisa beribadah, tidak bisa berbuat apa, hanya menghitung-hitung saja. Sampai mati pun kita tidak akan bisa menghitung-hitung. Dan bersyukur Allah tidak meminta kepada kita untuk memberi bayaran. Seandainya Allah perintahkan kita untuk membayar nikmat Allah, masya Allah, seluruh apa yang kita harta kita memenuhi langit dan bumi tidak akan mampu membayar kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya kita hanya diperintahkan hanya mensyukur nikmat. Ya. Tidak mesti membayar, tidak usah menghitung-hitung, syukuri saja nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat yang pada kita. Lalu bagaimana cara kita mensyukur nikmat Allah? Jadi syukur ini tidak hanya kita mengucapkan dengan bahasa lisan saja, tidak hanya kita mengatakan alhamdulillah, itu pun syukur, tapi syukur seperti itu belum lengkap, ya. Syukur seperti itu belum sempurna.
Syukur yang benar itu adalah biimtisalil awamirillahi wajtinabin nawahi, ya, yaitu dengan mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Nah, itulah sebagai syukur yang benar. Jadi kalau kita ingin disebut seorang bersyukur, jangan hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja, ya, tapi kita kerjakan segala perintahnya dan tinggalkan segala penjelasan. Itulah sebagai tanda wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu. Lalu apa sih perintah-perintah Allah? Perintah Allah ini banyak dan larangan Allah juga banyak. Ya. Kalau kita mengerjakan segala perintah dan meninggalkan larangan, ini memang teramat berat. Sulit bagi kita untuk bisa melaksanakan. Tapi Allah memberikan kemudahan bagi kita. Cukup mengerjakan satu perintah, misalnya dengan sendirinya secara otomatis segala larangannya akan bisa terpenuhi. Apa itu perintahnya? Ya. Perintahnya itu adalah sebaik-baik perintah Allah. Sebaik-baik perintah Allah adalah salat. As-salatu khairun maudhu. Salat itu adalah sebaik-baik perintah. Ya. Jadi dengan kita mendirikan salat, ya, insya Allah kita akan bisa meninggalkan larangan. Ya, sebagaimana janji Allah. Aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita bisa mendirikan sholat, ya, melaksanakan suatu kewajiban perintah Allah, maka dengan secara otomatis kita akan bisa meninggalkan larangan. Jadi sekali menyelam, ya, nah sekali menyelam sambil minum air. Jadi satu kali dayung dua pulau terlampau. Nah, jadi dengan kita mengerjakan sholat, mendirikan sholat, maka secara otomatis segala larangan Allah, ya, sedikit demi sedikit akan bisa kita tinggalkan. Itu dengan mendirikan sholat. Jadi sholat ini adalah sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dengan telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat, ya, karena Tuhan. Nah, ini jadi sholat ini sebagai wujud, bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan mengerjakan sholat 5 waktu, ya, sehari seminggu. Inilah sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholat yang bagaimana yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Yaitu sholat yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW sabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Ini yang perlu kita ketahui. Jadi kita sholat ini harus melihat contoh daripada Rasulullah SAW. Bagaimana sholat yang benar sesuai dengan contoh Nabi. Dan semua ulama sepakat ada 3 tertib yang tidak ada khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama yang dicontohkan Nabi kepada kita. Tertib waktu, tertib tempat, dan tertib cara. Jadi contoh Nabi itu selalu sholat dengan tertib waktu. Di awal waktu, di mana azan berkumandang, sudah siap menunggu waktu sholat. Ya, karena seabdolnya amal itu adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu ini adalah seutama-utama, ya, amal sholat tepat waktu. Lalu yang kedua itu tertib tempat. Tempatnya di mana? Kalau sholat berjamaah yang fardu itu tempatnya di masjid atau di musola, ya, bukan di rumah. Karena Nabi SAW, beliau memberikan contoh kepada kita, pada kita sebagai umatnya ini, beliau ini selalu sholat berjamaah, tempatnya di masjid. Jadi tidak pernah Nabi mencontohkan untuk sholat yang fardu ini di rumah, tidak. Jadi selalu Nabi mencontohkan sampai akhir hayatnya, ya,
sholat yang nama fardu ini itu di masjid. Ya. Di masjid tempatnya itu di mana aja berkumandang. Nah, ini dicontohkan. Nah, jadi Nabi memberikan contoh dua alternatif. Sebaik-baik sholat fardu itu di masjid dan sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Nah, kalau untuk sholat sunnah itu sebaiknya di rumah, karena afdolnya lebih utama di rumah. Tapi kalau untuk sholat fardu itu di masjid. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Shollu ayuhan nas fi buyutikum, fa inna afdola sholati sholatul mar'i fi baitihi illa maktub." Sholatlah kalian di rumah untuk sholat yang sunnah, karena seabdol-abdolnya sholat sunnah, seutama-utama sholat sunnah di rumah. Illa maktubah, ya, kecuali yang fardu itu di masjid. Jadi di sini Nabi memberikan dua alternatif sholat. Yang utama sholat sunnah itu di rumah, karena jangan sampai rumah kita dijadikan kuburan, hanya dipakai tidur saja. Jadi gunakan sholat di rumah kita ini seperti sebagaimana masjid. Kita gunakan sholat sunnah, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir. Kita manfaatkan di rumah kita dirikan sholat. Jangan sampai sholatnya di rumah kita ini tidak ada sholat. Ya. Jangan sampai di rumah kita ini seperti kuburan, ya, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan baca-baca Quran. Jadi kan rumahnya seperti, ya, sebagaimana masjid. Kita gunakan untuk sholat sunnah, kita gunakan untuk baca Quran, taklim dan sebagainya. Namun kalau yang fardu itu seabdul-abdulnya, seutama-utama itu adalah di masjid. Lalu yang ketiga, tertib syarat. Nabi senantiasa mencontohkan kepada kita sholat fardu itu caranya berjamaah, ya. Tidak sendiri-sendiri, tapi berjamaah, ya. Nabi semenjak ada perintah sholat, turunnya perintah sholat, Nabi selalu mengerjakan sholat fardu itu berjamaah, nggak pernah sendiri, selalu berjamaah. Karena sholat berjamaah ini lebih utama daripada sholat sendiri, ya. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fajri bisaitin wa ismina dorot. Jadi sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat, ya. Jadi lebih afdal kita sholat di masjid berjamaah, ya, karena nilai derajatnya lebih tinggi, ya. Jangan kita sholat sendiri itu 1 derajat, itu pun kalau sempurna. Kalau nggak sempurna nggak ada nilainya, ya. Jadi itulah 3 tertib yang dicontohkan Nabi kepada kita umatnya, yang semua ini sepakat, ya, tertib waktu, tempat, tertib cara, ya. Ini yang dicontohkan Nabi. Nah, ketiga tertib inilah yang selalu yang bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan maksiat, ya. Yang bisa menjadikan kita ini sholat kita tercegah dari perbuatan keji dan maksiat, sesuai dicontohkan Nabi SAW, ya. Nah, ini hadir. Jadi inilah sebagai wujud kita sebagai hamba Allah, ya. Sebagai hamba Allah yang bersyukur, ya, itu dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Dan mudah-mudahan, ya, hikmah daripada muzakarah kita yang singkat ini akan memberikan sedikit manfaat, ya, akan memberikan manfaat buat kita. Sehingganya apa yang kita dengar, kita ada niatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah itu kita ajarkan kepada keluarga kita terdekat, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, semoga memberikan manfaat, dan semoga Allah berikan kita kepahaman agama, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
apa yang disampaikan oleh Bang Salim. Semoga apa yang disampaikan dapat mengerti dan dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menyimak. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman, cilap, cilek, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, sahabat aku. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Like ya guys, komen.